Pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 kembali membuat heboh. Sempat membantah ikut cawe-cawe, kali ini Presiden menegaskan akan ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo kembali bicara soal dirinya ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu. Hari Senin, Presiden bertemu para pimpinan media nasional di Istana. Di depan pimpinan media massa, Presiden menjelaskan soal urusan cawe-cawe dalam Pilpres seperti yang pernah ia kemukakan. Kali ini, Presiden menegaskan dirinya akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Namun Presiden meminta agar istilah cawe-cawe tersebut tidak disalahartikan. Menurut pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, Presiden Joko Widodo menyatakan cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar undang-undang. Nggak melanggar undang-undang, dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cawe-cawe itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan? Lebih banyak ngobrol segala macam, hilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak itu. Kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada nggak? Nggak, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk menjaga demokrasi dan pemilu yang adil. Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Tuduhan Presiden cawe-cawe dalam urusan Pilpres mencuat setelah Jokowi mengumpulkan parpol koalisi di Istana Kepresidenan 2 Mei lalu. Presiden kemudian menepis anggapan ikut campur alias cawe-cawe menjelang Pilpres. Gimana Pak? Iya, Pak. Cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Apa sebenarnya yang dimaksud Presiden dengan cawe-cawe dalam pemilu? Tim TV One mengabarkan. Ya, sejumlah kekhawatiran mengemuka atas pernyataan Presiden bakal Capres Anies Baswedan angkat suara. Namun Anies Baswedan berharap kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat
adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan. Manuver Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe dalam pemilu dinilai memiliki makna ganda. Salah satunya, Presiden ingin memastikan Presiden mendatang harus meneruskan kebijakan pemerintahannya. Berikut penjelasan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Cawe-nya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres, bahwa yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda, tapi gerakannya harus sama-sama ke depan. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Apa kemudian yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo bahwa dia akan tetap cawe-cawe dalam konteks Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada konten kreator Ari Putra yang kemarin malam ikut bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selamat petang, Mas Ari. Selamat petang, Mas. Iya, Mas Suara Ari. saya terdengar? Terdengar dengan sangat jelas. Mas Ari mungkin bisa dijelaskan dalam konteks apa sih Pak Presiden Jokowi di depan para konten kreator dan juga pimpinan media ini mengungkapkan bahwa dia akan cawe-cawe di pemilu ini? Ya, terima kasih sudah berdiskusi hari ini, dan saya melihat kemarin tuh ada senior-senior dari pimpinan media, ada Bang Karni, ada Bang Alvito Dinova dan lain-lain ya, jurnalis senior semua, dan ada 3 konten kreator, ada Bang Akbar Faisal dan Bang Helmi Yahya termasuk kami dari Total Politik ya. Kami diundang bertiga ke situ dan pertemuan berlangsung dengan sangat-sangat santai, sangat menyenangkan ya. Bagaimana presiden yang kami tadinya berpikir itu akan pertemuan membahas program-program spesifik, ternyata dari awal sampai habis kebanyakan pembahasan mengenai politik gitu. Nah ini juga yang membuat kami agak terkejut juga ya. Wow, ini pertemuan yang saya kira agak shock gitu di tengah pertanyaan publik hari ini soal kemanakah arah preferensi Presiden Jokowi. Nah dari awal sudah dimulai dengan pembicaraan Pak Jokowi berkata bahwa saya ini adalah orang yang sering kali dipersalahkan. Ketika ada orang datang ke saya bilang habis dari sini
ngomong ke tempat lain, ngomong, wah saya udah direstui. Terus ada orang lain datang ke sini, ngomong ke sana, saya udah direstui juga gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya yang paling disalahkan ya saya gitu ya. Jabatan presiden kalau disalah-salahkan ya udahlah itu resikonya gitu. Udah dimulai dengan itu. Nah saya kira habis itu pembicaraan langsung masuk ke tema-tema pemerintahan, terutama geopolitik. Presiden saya catat ada sekitar 5 atau 6 kali mengatakan kata perang ya, pertarungan antar negara gitu. Dan presiden bicara bagaimana ketika beliau bertemu dengan Vladimir Putin, presiden Rusia, dan bertemu dengan presiden Ukraina Zelensky gitu. Jadi pembicaraan itu ketika itu presiden mengatakan bahwa saya nggak mungkin bicara sedetail itu dengan Pak Putin apabila saya tidak punya hubungan yang informal. Jadi hubungan yang informal itu apa basisnya? Basis dari hubungan yang informal adalah kesetaraan. Jadi ketika seorang pemimpin negara itu harus bisa bicara secara informal dan equal dengan mitra-mitranya. Gitu. Baik, Mas Ari. Jadi ada penjelasan soal itu. Ya, gitu. Mas Ari, tapi kita sangat tertarik sekali bicara soal ada kata-kata soal cawe-cawe pemilu. Nah, cawe-cawenya ini seperti apa? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Cawe-cawe yang dimaksud yang gimana sih gitu? Nah, habis itu presiden bicara soal kabinet. Ya, kabinet bahwa presiden itu yang penting itu bukan hanya presiden dan wakil presidennya untuk keberlanjutan ini, tetapi juga kabinet-kabinetnya. Nah, beberapa kali presiden mengucapkan kata kabinet di dalam situ bahwa kabinet itu dari tim kerja presiden itu menjadi penting. Jadi untuk memastikan itu semua, saya akan ambil bagian gitu. Saya akan cawe-cawe dalam pemilu nanti 2024 gitu. Jadi ini ada konteks geopolitik, konteks ekonomi global, ketidakpastian global, ada momentum 13 tahun yang nggak boleh dilewatkan. Apabila lewat Indonesia akan gagal jadi negara maju. Kemudian presiden mengatakan bahwa yang terpenting untuk itu bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi juga kabinetnya siapa. Nah, kabinetnya apa isinya, siapa orang-orangnya. Nah, beberapa kali presiden menekankan kata kabinet itu dan kemudian untuk memastikan itu semua saya akan cawe-cawe gitu. Nah, ada pertanyaan menarik kemarin dari Mbak Desi Anwar, saya ingat betul Mbak Desi bilang, wah Pak kalau tidak netral cawe-cawe berarti ini akan melanggar konstitusi dan undang-undang. Oh tenang saja kata presiden. Presiden mengatakan bahwa saya ini pejabat politik, pejabat publik tapi juga pejabat politik seperti yang di VT-nya TV One tadi. Saya juga pejabat publik tapi juga pejabat politik. Saya udah paham betul bagaimana caranya bertarung, bagaimana dalam pemilu 5 kali presiden menang gitu ya. Dan udah paham bagaimana politik yang beretika dan bagaimana politik yang tidak beretika, yang melanggar aturan, yang mana tidak melanggar aturan gitu. Jadi itu diungkapkan oleh Pak Presiden tapi terus terang detailnya seperti apa cawe-cawenya kita juga belum tidak diberikan keterangan seperti apa detailnya, tapi sudah jelas Pak Presiden sudah menggarisbawahi bahwa dalam pertemuan kemarin bahwa cawe-cawe ini harus sesuai dengan konstitusi, harus sesuai dengan undang-undang. Karena beliau adalah seorang politisi, ya seorang pejabat politik yang sudah melewati berbagai macam pertarungan. Jadi intinya saya merasa ada kesan bahwa presiden saya nggak perlu diajarin lah untuk menjalankan aturan dan konstitusi yang sesuai dengan yang berlaku di negara kita gitu. Artinya Pak Presiden Joko Widodo saat menyinggung masalah cawe-cawe tadi, apakah hanya di konteks itu saja pembicaraannya atau ada di tema-tema lain yang juga kemudian muncul lagi kata-kata itu sehingga terjelaskan begitu sampai sejauh mana nanti ambil bagian dalam pemilu nanti? Nah kalau sejauh mananya ini menarik juga bahwa presiden juga sempat menyinggung kemarin bahwa kalau urusan pencalonan itu sepenuhnya urusan partai politik. Jadi urusan pencalonan itu urusan partai politik, ini pestanya partai politik gitu. Tetapi kalau udah di KPU itu udah jadi urusan rakyat. Ya. Mungkin saya akan banyak masuk di daerah situ, kira-kira kayak gitulah penjelasannya verbatim. Pasnya saya juga akan tidak ingat ya catatannya. Tapi yang saya tangkap adalah kesannya adalah di dalam proses pencalonan ya di situ adalah urusan partai politik. Ini adalah pesta partai politik, tapi di dalam
siapa yang akan melanjutkan legacy dan pikiran Pak Jokowi dan kebijakannya itu sangat ditentukan ketika semua nama sudah terdaftar di KPU gitu. Jadi mungkin saya menerima sinyal atau tanda-tanda bahwa keterlibatannya mungkin akan lebih banyak akan lebih banyak yang saya tangkap gitu ketika semua nama calon presiden sudah di KPU gitu. Oke, berarti tidak ada dari 3 nama yang sudah beredar saat ini ya akan bicara cawe-cawenya, ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian juga ada nama Anies Baswedan. Nah ini apakah kira-kira di dalam situ sudah kelihatan cawe-cawenya arahnya kemana atau bagaimana Mas Ari? Nah kebetulan saya sempat nyinggung nama Mas Ganjar kemarin ketika Pak Presiden dikatakan bahwa selama ini sangat dekat dengan Mas Ganjar, ya kan, sangat akrab dengan Mas Ganjar, satu partai dengan Mas Ganjar. Saya sempat tanyakan langsung kepada beliau gitu, apakah pencalonan apakah efek setelah penolakan terhadap timnas Israel yang berakibat kepada pembatalan Piala Dunia U20 ini juga akan mempengaruhi preferensi Pak Jokowi, karena waktu 2 tahun selama COVID kita tahu Pak Jokowi mengumumkan PPKM dan PSBB itu hampir tiap minggu gitu ya. Dan saya tidak pernah sekalipun mendengar Pak Jokowi mengatakan bahwa saya capek gitu. Nah tetapi ketika membahas sepak bola, waktu acara di Partai Amanat Nasional, waktu itu ada Pak Zulkifli Hasan dan ketika itu berdampak terhadap koalisi besar gitu ya. Wacana koalisi besar muncul di situ. Presiden mengatakan 2 minggu ngurus bola saya capek gitu. Saya sempat menanyakan itu kepada Pak Presiden gitu. Apakah beneran capek Pak gitu kan. Nah terus Pak Presiden menjawab bahwa capek ini guyon gitu. Ya kita nggak tahu maknanya apa ya. Capek ini guyon gitu kan. Apakah setelah Bapak ketemu setelah U20 itu ada transformasi, kalau kata gosip-gosip di lapangan itu Mas Ganjar berubah jadi dari Ganjar Widodo menjadi Ganjar Soekarno Putra gitu. Apakah ada transformasi itu? Saya sempat tanyakan itu kepada Pak Presiden kemarin, karena setiap kita interview orang, setiap kita ketemu sama influencer ya, orang-orang politik selalu menjelaskan soal itu. Dan Pak Presiden saya nggak tahu apakah ini maknanya ya udah lanjutkan analisa itu, benar itu. Ada jawaban kayak begitu, tapi di satu sisi saya juga menangkap bahwa jangan-jangan Pak Presiden nggak mau omongan ini dilanjutkan gitu ya. Mungkin bisa jadi maknanya juga seperti itu gitu. Tapi tangkapan saya sih itu sempat kita bahas, sempat saya tanyakan gitu ya. Soal siapa aja yang datang ke istana, Pak Presiden mengatakan semua orang datang ke istana, semua orang berbicara dengan beliau di istana, termasuk juga orang-orang, tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, ya, organisasi-organisasi yang dianggap anti pemerintah, gitu, yang dianggap dan persepsi publiknya anti pemerintah. Jadi saya menangkap kesan bahwa Presiden Jokowi ini ternyata memang seperti yang diomongin di awal soal Putin dan Zelensky, soal diskusi informal. Jadi memang Presiden ini sangat nyaman untuk melakukan diskusi informal dengan semua pihak gitu. Jadi apakah cawe-cawenya itu yang dimaksud? Ya bisa jadi gitu. Bagaimana Pak Presiden intensif untuk berbicara dengan semua golongan, semua kelompok, bahkan yang selama ini kita persepsikan berseberangan dengan pemerintah. Bahkan yang selama ini kita persepsikan anti pemerintah gitu. Jadi sebut saja organisasi yang dianggap anti pemerintah, mungkin teman-teman tahu, Mas dan di media pasti juga udah tahu apa organisasi yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, mana organisasi yang dianggap pro pemerintah, mana tokoh yang dianggap pro pemerintah. Ternyata diskusi yang intensif itu dilakukan, baik itu di level elit partai politiknya yang dianggap anti pemerintah, maupun yang juga di level civil society atau organisasi masyarakat. Nah yang juga menarik juga sempat ditanyakan soal hubungan dengan Partai Nasdem gitu. Banyak teman-teman dari senior-senior menanyakan hubungan Pak Jokowi sebenarnya bagaimana gitu. Nah saya lihat juga ada di beberapa media jawabannya persis seperti itu. Bahwa Pak Surya katanya Partai Nasdem itu sering bolak-balik ke sini.
sering keluar masuk di sini. Tapi itu dulu, kata Presiden. Jadi ada jokes-jokes yang kayak begitu juga. Nah, saya membaca kesan bahwa cawe-cawe Presiden adalah memastikan berbagai macam kelompok maupun yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah gitu ya. Itu diajak bicara. Jadi diajak bicara apakah pembicaraannya mengarah kepada satu calon atau menguatkan komitmen untuk pemilu yang lebih baik atau komitmen pemilu yang lebih kondusif, tentunya Pak Presiden yang paling tahu. Itu tidak sampai ke situ penjelasannya, tapi minimal kami yang diundang waktu kemarin sebagai konten kreator melihat bahwa sosok Presiden Jokowi ini adalah seorang the president of dialogue gitu. Jadi orang yang mengedepankan dialog dengan berbagai macam kelompok dan menggunakan jalur-jalur komunikasi informal. Baik. Terima kasih Mas Ari Putra, konten kreator dari Total Politik, sudah memberikan kami sedikit gambaran mengenai apa yang dibicarakan Presiden dengan para media di Istana. Selamat sore. Terima kasih.